muda insyaallah. Halo, assalamualaikum Mitra JC, Erin beli terasi. Jangan lupa dengerin radio JC ya. Pagi-pagi hari ini insyaallah kita akan menemani Mitra JC kurang lebih 30 menit sampai jam 9 pagi bersama Bang Dipo, dan ada dua sahabat Bang Dipo yang akan bicara tentang rumah teduh hamba. Iya, belum. Ya, oke, sudah kedengeran Mitra JC. Insya Allah kita akan hadir. Jadi buat Mitra JC yang bergabung, silahkan untuk bisa bergabung melalui WA kami di 081215549288 atau bisa langsung bergabung bersama kita melalui halaman Facebook kami di Radio JIC. Sebelum kita mulai, boleh sapa dulu nih Mitra JC yang bergabung melalui live Facebook ya. Ya, assalamualaikum nih Mitra JIC. Alhamdulillah ya, kasih kesempatan bisa hadir di sini. Ya benar. Insya Allah nanti kita akan ngomong-ngomong ya. Siap. Jangan kasih bocoran dulu buat Mitra JC, tapi kita akan menyapa dulu semua Mitra JC yang sudah bergabung melalui Facebook Radio JIC. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Jakarta Islamic Center ya. Jangan lupa like and comment agar siaran-siaran Radio JIC bisa selalu ada di hati Mitra JIC ya. Ya, hari ini sudah 24 Februari ya. Gimana persiapannya nih? Persiapan apa nih? Masih jomblo lila ya? Oh, alhamdulillah, kita udah nggak jomblo. Oh, udah nggak jomblo. Masya Allah, jadi udah punya istri ya, alhamdulillah. Sama Bang Dipo juga. Ya, semoga kita semua menjadi keluarga yang sakinah ya. Kita kan sakinah mawaddah warahmah. Gam apa tuh? Gerakan abi-abi muda. Iya. Ya, ini anak-anak muda yang dikdaya. Ya kayaknya kalem banget, dikira jomblo gitu ya. Ternyata nggak hanya jomblo yang boleh kalem ya. Iya benar. Ya. Terkadang yang kalem itu justru yang menghanyutkan kayaknya. Iya. Belum Mitra JC, belum kita mengudara karena hari ini kita akan langsung live Radio JIC. Kita di studio utama ya Radio JIC. Jadi insya Allah kita akan selalu mengudara. Nanti kita memberikan kesempatan sih buat mitra yang ingin bergabung bersama kita. Kurang lebih 2 menit lagi kita akan mengudara. Jadi silakan mas-masnya kalau ada yang bisa diminum dulu. Ada nggak minuman? Kebetulan alhamdulillah belum ada. Belum ada. Nanti nggak apa-apa. Iya. Lagi puasa mas? Alhamdulillah. Oh enggak ya. Aku manggilnya bang apa mas nih? Apaan aja lah. Ustadz aja. Waduh, jangan. Kiai lah kiai. Waduh, apalagi. Dari mana sih bang? Asalnya? Aneh dari Bekasi. Ana dari Tambun. Lebih jauh lagi ya. Saya dari Bandung. Wah, lebih jauh. Lebih jauh lagi. Tapi kalau untuk dakwah mah tetap ya fake ya. Iya. Iya. 1 menit lagi biasa kalau Radio JIC ini ada beberapa persiapan Mitra JIC ya. Jadi sebelum kita mengudara biasa kita ngobrol-ngobrol dulu, so kenal. Padahal kita baru pertama kali kenal ya. Iya benar. Kita tapi kayak udah 1 jam gitu ya kita kenal. Sama aja dong. Sama aja. Masih baru kenal juga. Ngomong-ngomong tau nggak nama saya? Nggak tahu kan, lupa. Saya sih denger Bang Dipo. Benar Bang Dipo. Cuman nggak tahu nama aslinya siapa ya. Bang Dipo Usman. Iya, dan terima kasih juga buat Bang Andi yang ada di belakang studio kita yang sedang mensiarkan. Nah, kita 40 detik lagi. Headsetnya ada nggak? Ada. Pakai aja Mas. Pakainya. Berapa? Itu aja. Kalau kita bawa headset bang. Oke. Siap. Ya, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kembali lagi bersama Bang Dipo Usman di Radio JIC, radio kebanggaan kita semua Mitra JIC. Dan tentunya hari ini
Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam juga tetap kepada Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JC apa kabar? Semoga Mitra JC selalu sehat walafiat dimanapun berada. Adapun mitra yang saat ini sedang beraktivitas, silahkan aktivitasnya bisa dilanjutkan sambil mendengarkan radio JC. Nah, buat Mitra JC juga yang saat ini sedang di kendaraan, tetap berhati-hati, tetap mematuhi peraturan rambu lalu lintas agar perjalanan kita biar lebih berkah ya, karena memang orang-orang di rumah sedang menunggu kita, mendoakan kita semoga perjalanan kita lancar ya, sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan pekerjaan yang halal ini dapat memberikan satu semangat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Mitra JC, kami hadir kembali menemani Anda di hari Senin, hari yang bagi orang bagi para pekerja tuh kayaknya aduh mager banget karena habis melakukan aktivitas libur ya kemarin ya. Tapi hari ini kita harus lebih semangat lagi Mitra JC, terutama Anda yang saat ini masih muda, waduh, atau yang berjiwa muda ini harus bersemangat karena menghadirkan dua narasumber yang luar biasa hebat ini insya Allah ya, dari founder of RTH dan CEO founder of RTH, yaitu Mas Restu Leo Anggara dan Mas Basofi Dahlan. Tapi sebelumnya kita memberikan kesempatan juga buat Mitra JC yang ingin bergabung melalui Facebook di Radio JIC. Jangan lupa buat Mitra JC, kita saat ini sedang live melalui Radio JC. Jadi yang Mitra JC, bagi Anda yang ingin menyaksikan kita bisa langsung cek di halaman Facebook kita Radio JIC. Dan jangan lupa untuk itu kami juga mengajak Mitra JC untuk bisa bergabung juga melalui live YouTube kami di channel YouTube Jakarta Islamic Center ya. Baik, langsung saja kita akan menyapa dua narasumber Bang Dipo pagi hari ini. Ada Mas Restu Leo Anggara dan Mas Basofi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, hari ini Bang Dipo berbicara sama Mas Restu ya, Mas Restu Leo Anggara ya, founder of RTH. Gimana Bang, perjalanan macet gak? Enggak ya? Aduh, parah sih tadi. Iya, oh lumayan ya. Kalau dari Bekasi ke ada dam truk yang kebetulan tuh ada bermasalah sih kayaknya. Terus? Jadi menghalang begitu di Rumah Sakit Sukapura ya. Oke, Rumah Sakit Islam Sukapura. Berapa menit di situ doang tuh? 30 menit lebih lah di situ aja. Iya. So, tapi ya dengan izin Allah lah ya bisa sampai juga ke sini. Iya, alhamdulillah. Akhirnya nyampe lah di planet Radio GIC. Iya, ya alhamdulillah ya. Walaupun memang perjalanan kalau kita lihat memang luar biasa ya, Jakarta tanpa macet seperti sayur tanpa garam. Kayaknya itu udah jadi makanan wajib ya untuk macet ya. Tapi tetap harus kita syukuri ya. Dan tentunya kita berharap semoga ya macet ini bisa memberikan efek positif lah buat kita ya. Tapi ada ya efek positifnya. Efek positifnya lebih banyak berzikir. Iya mungkin ya, lebih banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah ya. Benar. Tapi iya, Mitra JC ya, itu salah satu efek dari macet yang ada di Jakarta ya. Benar. Dan juga bisa jadi introspeksi kita sebenarnya kan. Betul. Apalagi buat lebih datang pagi kalau misalkan mau kemana-mana mungkin ya. Banget teman-teman Bang Dipo itu kalau udah jam 8 jadi jam 5 sudah berangkat. Artinya untuk menghindari macet tersebut. Oke, terima kasih. Ini kan namanya panjang banget. Bang Dipo manggilnya siapa nih? Bang Anggara atau Mas Leo atau Restu aja. Oh, Mas Restu. Iya. Sudah direstui ya, Mama mertua ya. Oke, terima kasih Mas Restu sudah bergabung hari ini. Bang Dipo juga ingin menyapa, di sebelahnya Mas Restu ada Bang Basofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dipo. Iya, Bang Basofi sebagai CEO founder of RTH ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Istri sedang mengandung. Oh, istri mengandung berapa bulan? Insya Allah 5 bulan, sekitar 20 hari. Oh, tapi tuan Bang Dipo mukanya ya? Oh, enggak juga. Oh, enggak juga ya? Ya, kalau cahaya orang beriman tuh buat muda. Iya, Masya Allah ya. Mitra-mitra nih harus selalu beristighfar ya. Baik, hari ini kita bicara tentang yang muda
yang dikdaya. Ini pas banget nih temanya pagi hari ini karena di hadapan Bang Dipo, mungkin bagi mitra JC yang sedang menyaksikan Facebook ya sudah bisa melihat dan menatap wajahnya. Tapi bagi pendengar radio JC benar-benar penasaran nih. Semudah apakah narasumber kita hari ini? Karena hari ini kita akan membahas tentang yang muda, yang dikdaya. Ini temanya sangat umum sekali. Nanti kita akan arahkan seperti apa, dan Bang Dipo juga ingin kenalan RTH itu apa? Rumah Teduh Hamba. Ya. Nah, ini langsung saja kita akan masuk ke Mas Restu dulu yang tentunya akan membahas seputar ini dulu nih sebelum kita ngomong masalah yang muda yang dikdaya. Ya. Ini RTH ini apa? Rumah Teduh Hamba? Rumah Teduh Hamba itu jadi sebenarnya kayak sebuah platform atau wadah ya. Oke. Kita itu berbasis pengobatan dan juga berbentuk training. Nah, yang bagaimana tujuan kita itu untuk membimbing kembali kondisi hati yang dan emosional yang teman-teman itu udah melenceng jauh nih ke keluar dari fitrahnya gitu. Sebenarnya intinya itu. Dan RTH ini sendiri kan namanya juga rumah ya. Iya. Jadi itu tempat kita semua umat muslim atau umat hambanya Allah lah kembali pulang untuk menjadi sebenar-benarnya hamba. Jadi harapannya setelah teman-teman ikut ke RTH gitu, ikut trainingnya, ikut pengobatannya, teman-teman bisa menemukan kembali ketenangan hati teman-teman, terus posisi teman-teman itu di dunia ini sebagai seorang hambanya Allah gitu. Karena selama ini yang kita temuin ya, yang kita temui itu banyak dari kita yang menganggap diri kita ini sebagai Tuhan, secara tidak sadar. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Kita pengen mendapatin sesuatu, misalkan harta. Iya. Kita kerja keras itu. Tapi apa? Keyakinan kita yang bikin kita kaya adalah usaha kita gitu. Dan justru dengan kita fake kayak gitu jadi berat itu, jadi susah gitu. Akhirnya lupa dengan siapa yang menciptakan kita kepada benar. Allah Subhanahu wa taala karena Jadi udah asik banget. Iya, jadi saat kita fake seperti itu, kita secara nggak langsung menganggap diri kita Tuhan. Allah berlepas tangan dari situ gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih teman-teman dari JIC ini, pendengar JIC ini, ngerasa saat kita udah ikhlas, udah pasrah dari yang apa kita perjuangin, justru malah dapet. Ternyata saat kondisi kita seperti itu, ternyata kita udah balik lagi ke titik kita sebagai seorang. Makanya Allah turun tangan di situ. Iya ya, seperti kehidupan manusia ya, kadang di atas, ketika sudah benar-benar sudah merasa puas, merasa puncak, dia pasti akan mengalami masa ya membosankan atau bahkan kembali ke titiknya bahwa dunia sementara, akhirat selamanya, kembali seperti itu ya. Artinya ini adalah satu wadah di mana ini pengobatan lebih kepada healing. Pengobatan lebih kepada emosional. Jadi kalau kita melihatnya ada penelitian menyatakan 80% orang yang mengalami sakit itu diakibatkan oleh faktor emosi. Nah, 20%-nya mungkin karena kita kehujanan, kita kecapean. Cuman yang 80% ini kan banyak banget ya. Nah, jadi pengobatan kita itu memang ada unsur fisiknya. Maksudnya kayak misalkan ada orang yang sakit vertigo atau sakit apa, cuman kita obatin dari akar masalahnya dulu. Karena kalau kita tidak tahu apa yang mau kita obatin, ya kita nggak bakal sembuh nih orangnya gitu. Metode yang dilakukan apa tuh oleh si ini, sebutnya apa nih, terapis atau apa? Kalau untuk terapis mungkin ya. Terapis mungkin. Jadi metode yang kita gunakan itu adalah, kalau mungkin teman-teman bisa pernah dengar tentang SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi itu adalah gabungan dari 15 teknik pengobatan yang ada di dunia ini, yang di dunia modern ini ya, yang sudah disederhanakan jadi satu teknik yang memang sangat efektif sekali buat menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor emosi. Dan untuk lebih efektifnya lagi, kita gunakan pola Tuhan hamba yang tadi seperti yang sudah dibilang di awal ya, pola Tuhan hamba itu. Jadi kita buat dulu kondisi hati si pasien ini untuk masuk ke dalam kondisi seorang hamba yang benar-benar minta sama Allah untuk kesembuhannya. Jadi ini sebenarnya belajar dari kisah Nabi Ayub juga sih. Oh gitu ya, di mana Nabi Ayub itu memiliki penyakit yang luar biasa, tapi dengan
Ya emosi tadi ya, bagian pengobatan emosional hati, insya Allah. Jadi saat Nabi Ayub itu memohon kesembuhan untuk beribadah kepada Allah, jadi kan dia udah jadi seorang hamba ya. Iya ya. Nah di situ Allah turun tangan, bahkan di ayat surat Al-Anbiya ayat ke-84-nya kan Allah bilang langsung seketika itu juga aku sembuhkan Nabi Ayub. Oke. Belajar dari sana. Tuhan hamba ya. Iya, polanya Tuhan hamba. Pola Tuhan hamba. Kenapa enggak hamba Tuhan? Karena kan Tuhan harusnya lebih tinggi dari hamba kan. Oh oke. Baik. Didahulukan kayaknya. Iya menarik banget ya. Kalau kita bicara seputar RTH itu, jadi memang RTH ini satu wadah, dan ini juga ini yang foundernya berarti Mas Restu sebagai pendiri ya? Pendirinya langsung. Inspirasinya dari mana? Nah kalau untuk inspirasi sendiri sebenarnya ini perjalanan yang cukup panjang sebenarnya. Oke. Jadi dari tahun 2015. Oke. Di 2015 itu ada satu momen di mana saya down. Down banget tuh. Betul-betul di titik di bawah gitu ya. Titik di bawah karena kehilangan seorang sahabat. Jadi meninggal, dan di situ justru sebentar, tisu bentar. Ada tisu enggak ada. Takutnya nangis. Iya. Dan di situ juga sebenarnya alhamdulillah Allah ngasih pesan cintanya. Jadi kata Allah, mungkin ya dalam bahasa kita ya. Oke. Terus itu ini saatnya kamu hijrah lah gitu. Jadi di situ saya kembali ke titik hijrah. Dan saat hijrah itu saya ditemukan sama orang-orang yang ternyata dia tuh mengalami depresi yang sangat parah gitu. Jadi depresi di situ pertama sahabat saya yang kehilangan sahabat saya meninggal ini. Dia pacarnya lah dalam kata pacarnya dia sampai mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Akhirnya di situ kita bikin satu wadah namanya Safe Woman dulu. Bikin satu wadah Safe Woman, dan di wadah itu ya kita benahin hatinya teman-teman itu yang mengalami depresi karena putus cinta. Tapi menariknya ternyata Allah temuin sama orang-orang hebat. Saya diketemukan sama ada Ustadz Ahmad Al-Farizi. Dan ternyata di sana beliau berdakwah di lingkungan orang-orang yang notabene mungkin teman-teman bisa bayangkan orang minum intisari sama seperti orang minum aqua. Subhanallah banget. Jadi saking biasanya dia minum minuman keras gitu. Ditemukan dengan itu ternyata muncul lagi nih faktor, ada faktor ininya nih, faktor emosi yang bisa yang ternyata ada masalah di mereka gitu. Dan akhirnya kita dakwah di sana, kita benahin segala macam. Alhamdulillah sekarang 2 tahun dari itu ada pesantrenan yang santrinya mereka ini gitu. Dan Masya Allah arahkan lagi saya ke tempat prostitusi Tanah Abang. Situ saya ketemu Kiai Ramli namanya. 2 tahun 6 orang alhamdulillah hijrah. Kita beli segala macam. Itu tahun 2017 dong artinya. Di mana Restu pada saat itu sudah hijrah. Baru banget hijrah 2015. Baru banget belajar hijrah. Agama segala macam. Tapi ketika Tanah Abang memang sudah masuk ke dakwah ya. Sudah masuk ke dakwah. Di Tanah Abang, ada daerah Kemang itu yang Ustadz Ahmad Al-Farizi ini daerah Kemang. Seperti kita tahu daerah sana seperti apa. Ya tahu. Itu udah mulai dakwah, dan yang saya masih ingat adalah sampaikan ilmu walau 1 ayat. Jadi apapun yang kita tahu ya sampaikan aja gitu. Dan mungkin salah satu tujuan kita kenapa ada RTH juga ada seorang guru saya, Profesor Ahmad Al-Farizi, Dr. Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau berkata, khairunas anfa'um linnas. Itu berdasarkan hadis Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka dari situ kita harus jadi rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Ya udah lakuin aja, sampaikan kebenaran itu di manapun di muka bumi ini. Udah akhirnya berangkat dari situ ditemukan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, terus sampai saya diketemukan dengan anak-anak pang. Dan momen terbesar saya, momen yang mengharukan itu sampai saya kalau ingat selalu pengen nangis ya. Saya mengislamkan seseorang gitu. Itu Masya Allah banget sih. Ada itu di tahun 2017 puncaknya. Oke. Akhirnya kesini
ketemu sama Mbak Sofi, alhamdulillah. Ya. Kita ngobrol. Nah ini yang lebih menarik. Awalnya belum kenal ya sama Mas Basofi? Udah kenal juga. Oh gitu. Dan dia juga salah satu yang galau di pacaran ini dulu. Oh gitu. Dulu. Nanti kita ulik ya. Iya. Dan Masya Allah ketemu sama beliau. Kita punya satu visi ini di tahun 2019. Jadi dari 2015 sampai 2018 sebenarnya RTH ini udah kita trainingkan sebenarnya. Udah kita trainingkan rutin. Cuma memang nggak full seperti sekarang. Nah setelah ketemu sama beliau kita susun emang selama 2015 sampai 2019 ini 2018 maaf. Apaan aja sih yang ditemukan di lingkungan itu di masyarakat yang membuat faktor-faktor depresi itu gitu. Jadi menurut penelitian kan ada 6% masyarakat Indonesia itu mengalami depresi. Dan menurut penelitian Kompas itu 80-90%-nya orang meninggal itu karena faktor depresi. Orang bunuh diri itu karena faktor depresi. Dan dari 6% yang 6% orang depresi di Indonesia itu berarti sekitar 11.300.000-an ya. Itu cuma 8% doang yang pergi ke profesional. Sisanya itu setelah disurvei kenapa tidak mau pergi ke profesional, karena mereka tengsin lah istilah kasarnya ya, malu gitu, malu. Betul. Karena itu mah gila gitu, kasarnya seperti itu. Makanya kita bungkuslah RTH ini sedemikian rupa supaya orang-orang itu ya ayo masuk ke sini gitu tanpa malu gitu, karena kan kita nggak berbasic pengobatan psikolog, nyaman aja saat lebih kepada emosional dan spiritual yang dikedepankan gitu. Iya betul. Dan saat ketemu sama beliau mungkin ini tentang RTH apa aja sih sebenarnya masalah-masalah yang saya temuin dari 2015 sampai 2018. Ternyata ada 5 hal yang menjadi masalah. Tapi uniknya adalah 5 hal yang sering kali membuat orang depresi ini justru sebenarnya sudah Allah jaminkan bakal kita dapat. Oke, yang 5 itu adalah yang pertama rezeki. Bagaimana Allah udah bilang kan dalam firman-Nya Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbati fil ar illa Allah rizquha. Hewan melata aja udah Allah jamin gitu rezekinya. Apalagi kita gitu manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan itu rezeki. Yang kedua tentang kebahagiaan. Yang ketiga tentang pengembangan bakat, pengembangan diri ya. Yang keempat tentang pertolongan Allah, dan yang kelima tentang kesehatannya sendiri itu. Dan itu semua sudah dijamin sama Allah sebenarnya. Iya. Jadi itu yang uniknya sih. Nah itu sampai sekarang akhirnya kita bikin rumusan itu, kita bahas dalam satu training yang ya waktunya lumayan sih. Training itu. Ya udah alhamdulillah beberapa testimoni juga yang dalam waktu dekat ini juga ada beberapa kali kita terapi dan testimoninya Masya Allah sih. Iya. Artinya ini rumah Teduh Hamba ini berkecimpung di bidang yang pertama adalah training, yang kedua adalah pengobatan secara spiritual dan emosional, tapi lebih mengedepan kepada emosional. Betul. Pendekatannya dari hati ke hati. Nah, oke Mas Restu, jadi sudah mulai tergambarkan ya Mitra JC RTH itu seperti apa. Saya ingin bicara juga dengan Mas Sofi nih. Mas Sofi kan sudah tadi Bang Dipo dengar ada pertemuan, akhirnya ketemu di tahun 2017. Ketemunya dari 2015. 2015 sudah bertemu, tapi baru gabung ataupun benar-benar RTH akhirnya terwujud tahun 2019. Apa yang menyebabkan Mas Sofi yakin nih, oke gini untuk ikut RTH gitu, untuk bisa membangun dan membantu teman-teman yang lain? Sebenarnya ya seperti yang disampaikan oleh Mas Res tadi, kita kan pertamanya ngobrol-ngobrol banyak mengenai permasalahan yang banyak orang-orang kita temui. Salah satunya mungkin masalah depresi, terutama rezeki. Itu yang sangat utama biasanya. Kadang-kadang orang khawatir soal rezeki sih, sehingga udah nggak yakin lagi sama Allah.
Sering banget seperti itu. Sebenarnya dalam hidup kita itu sebisa mungkin apapun yang terjadi, permasalahan apapun atau mungkin pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, jangan sampai kita meragukan Allah sebagai Rob, sebagai pengatur, sebagai Ar-Razzaq, Syafi. Ada orang yang kemudian gak sembuh-sembuh, kemudian depresi juga. Ada yang kemudian rezekinya terasa mungkin tidak tercukupi, akhirnya kemudian depresi juga. Ada kemajuan hidupnya yang gini-gini aja nih, ternyata depresi juga. Ada bahkan yang kadang-kadang orang terpikir ayat tertentu nih didalemin banget, bisa kadang-kadang depresi juga. Contohnya kayak yang innallaha ala arsyistawa, yang Allah beristawa di atas arsy-nya kan. Kadang-kadang kan sampai berpikir, aduh istawanya kayak gimana, arsy-nya apa arsy itu lebih besar dibandingkan Allahnya. Nah kadang-kadang kan itu jadi justru kok nggak yakin kalau Allah itu yang maha besar, paling besar. Bahkan kita sendiri kan bisa bayangin misalkan kalau misalkan kita ragu terhadap itu, khawatirnya kita terjerumus ke dalam kekafiran, khawatirnya seperti itu. Terus juga kalau dari segi rezeki, banyak yang kemudian saya lihat juga ada kisah-kisah kayak gini. Di tetangga saya itu dulu, mungkin salah satu kesalahan saya juga kali ya. Jadinya tetangga saya itu mempunyai permasalahan dari segi ekonomi. Jadi tetangganya di sekelilingnya jarang ada yang tahu, sangat jarang ada yang tahu. Kemudian kita tahu, subhanallah, memilih mengakhiri kehidupannya gitu. Jadi banyak gitu. Nah seperti itu. Jadinya dari situ saya merasa bersalah banget nih. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa saya tetangganya tidak tahu? Bahkan saya waktu itu baru tahu ketika dia sudah meninggal kalau dia punya permasalahan itu. Jadi kita di sini, saya sama Restu ini mencoba untuk bisa jadi kita tuh boleh ikhtiar, tapi jangan sampai kita tuh mengharapkan hasil yang kita inginkan dulu. Allah tuh sudah jamin itu. Jadi kita nggak perlu untuk bisa banyak-banyak depresi ataupun yang lainnya. Kita lebih berikhtiar, Allah udah jamin, maksudnya udah yakin aja sama Allah. Jangan pernah meragukan apapun permasalahan kita, jangan pernah meragukan bahwa Allah memiliki sifat-sifat mulia yang nggak bisa itu untuk hilang gitu. Jadi sifat Allah tuh kita harus sifati dengan, jadi ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat itu nggak pernah berubah. Pasti seperti itu gitu. Jadi banyak yang saya obrolin juga, masalah kesehatan juga, dan akhirnya ya saya coba bergabung walaupun mungkin pengalaman saya tidak sebanyak Mas Restu ini. Jadi insya Allah saya coba untuk bisa dukung beliau. Jadi ya mohon doanya juga mungkin untuk para pendengar JIC ini agar kita kemudian bisa banyak membantu masyarakat kita. Iya, menarik ya kalau kita bicara seputar persoalan depresi, persoalan emosional, apalagi akhir-akhir ini, apalagi kalau kita lihat di masyarakat kita, terkhusus untuk wilayah Jakarta, mungkin Bekasi, Bogor termasuk lah. Jadi salah satu faktor depresi ternyata kan bukan hanya persoalan keluarga, tapi kayak di macet perjalanan, pekerjaan, dan itu jadi pas banget ya kalau misalnya mereka yang membutuhkan spiritual, membutuhkan menenangkan hati itu bisa bergabung di RTH ini ya sebenarnya ya. Memang target utama dari teman-teman RTH itu masyarakat seperti apa sih, orang seperti apa? Nah ini coba boleh disampaikan Mas Restu. Ya sebenarnya untuk targetan kita sendiri ya, untuk pengobatannya sendiri itu kita buka untuk umum. Jadi semua yang memang membutuhkan ada permasalahan emosi, silakan saya datang ke ruko kita di daerah Jati Sampurna ya. Jati Sampurna itu daerah itu ujung aspal Pondok Gede. Ujung Pondok Gede ya. Pondok Gede. Silakan aja datang di situ. Nggak ada tarif untuk pengobatannya sendiri. Jadi memang kita berpikir ya kita masa orang mau sembuh aja harus ada uangnya dulu gitu. Betul. Jadi silakan aja datang. Jadi nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu banyak berpikir masalah uangnya gitu. Tapi kalau untuk yang trainingnya sendiri, kita lebih menekankan kepada anak-anak SMA dan kuliah. Jadi rentan usia 15 sampai 22 tahun. Karena memang untuk trainingnya sendiri sudah kita setting seperti itu, yang pertama. Yang kedua, rentan usia 15 sampai 22 tahun itu adalah orang-orang yang memang rentan sekali
dasarnya itu terkena depresi gitu. Dasar maksudnya dasarnya itu kalau yang udah besar kan, yang sudah dewasa gitu, yang sudah melewati masa 25 tahun ke atas, itu sudah stabil, sudah bisa mengendalikan emosinya. Selama asalkan dari rentan usia remajanya mereka memang stabil emosinya, sudah terlatih lah ya. Tapi kalau untuk usia 15 sampai 22 tahun ini, yaitu benar-benar masa rentan-rentannya, jadi sangat kayak ada masalah sedikit dia galau, ada masalah ya kena sentilan dikit dari Allah dia langsung langsung update status segala macam. Udah kayak hidupnya itu udah nggak ada arti lah gitu ya. Itu banyak, sering sekali kita temuin hal yang kayak gitu. Jadi untuk yang training sendiri rentang usianya 15 sampai 22 tahun. Oke, baik. Mitra JC tadi sudah dijelaskan banyak oleh kedua narasumber kita mengenai RTH itu sendiri, metodenya apa saja. Nanti kita juga ingin mengetahui seputar bagaimana nanti metodenya, apakah ini juga syar'i yang akan dilakukan, karena kan sekarang banyak sekali metode-metode yang akhirnya menjerumus kepada ya salah satu tindakan kriminal gitu ya. Coba nanti kita akan bahas semacam dialog lagi tentunya agar Mitra JC tercerahkan dengan metode RTH, kemudian juga training-trainingnya seperti apa nanti konsepnya. Mitra JC kayaknya boleh tahu tuh ya. Boleh. Tapi setelah jeda yang satu ini aja Bang ya. Jadi untuk Mitra JC yang ingin bergabung silahkan di 081215559288. Masih bersama kami di Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Sebentar. Jadi mungkin dipraktek kali ya, yang untuk ini ya. Ini ya kesehatannya praktek. Kita masukin satu sharing tentang salah satu materi dari RTH tentang husnuzon. Jadi tentang pertolongan Allah. Kalian kenal dari mana? Maksud bisa masuk radio Indonesia dari Saya juga tahu tuh diundang, jadi ada Besti orang RTV. Beliau ngomong ke Pak Andi kayaknya. Saya tahu Pak Andi ya, saya disuruh kesini waktu itu, ngobrol, ya udah saya bilang boleh Pak, kalau misalkan memang dikasih kesempatan buat memperkenalkan RTH di sini, saya bilang ya sudah, diam aja saya. Itu sekarang berapa ya? Jadi sebenarnya itu dia bukan organisasi, jadi memang kita berbentuk company sih. Kita berbentuk company. Jadi perlu dipraktek terapinya. Boleh nggak Pak? Kakak baca. Jadi nanti teman-teman yang
ngeliat video ini bisa langsung diikutin aja di prakteknya. Tapi kan banyak ya metode latih terapi. Saya mau ngomong bukan ngomong di sini komunitas cinta sejati. Tapi ini sebetulnya mereka itu yang sudah punya tapi nggak menikah. Jadi itu dia konten emosional. Tapi maksud di video ini satu lagi. Ini boleh pakai ini semua. Ini kan masih pakai kan? Itu gimana? Bahasa lagi. Tapi 15 menit aja, 30 menit aja. Kita mesti tadi lihat. Antum dulu. Ya, masih di Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Cerdaskan akal, beningkan hati, berkarya membangun peradaban Islam. Mitra JC, tentunya kita masih dalam satu bincang anak-anak muda nih, yang muda yang dikdaya, bersama dua narasumber hebat kita di sini. Ada Mas Restu dan Mas Basofin, ya takut salah. Dan tentunya kita hari ini kita masih bincang-bincang mengenai RTH Rumah Teduh Hamba, dan ini adalah sekali lagi ini adalah salah satu metode buat mitra JIC yang saat ini sedang mengalami persoalan, baik itu keluarga, persoalan pekerjaan, ataupun persoalan percintaan yang halal gitu. Anak-anak SMA katanya yang sering gitu ya, yang sering terjadi gitu ya. Ya misalnya stres gitu menghadapi ujian nasional, kayaknya nggak perlu stres lagi karena nanti akan ada penjelasan banyak oleh kedua narasumber kita, Mas Restu yang masih muda, yang masih dikdaya, yang untuk kita bersama-sama membangun Betul, karena memang ya. Visinya apa? Visi dari RTH itu boleh Mbak Sofin menjelaskan seperti apa visi dari RTH biar mitra JIC juga yang saat ini sedang menyaksikan biar lebih mengerti sebelum agar bisa mengetahui tentang RTH itu sendiri. Tapi sebelum kita menyebutkan, kami juga mengundang mitra JIC untuk bisa bergabung melalui Facebook kami di Radio JIC, ataupun melalui SMS Center, ataupun melalui WA di 081215549288. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang mitra JIC kirimkan nanti kita akan jawab hari ini. Baik, gimana Mas Basofin? Visi dari RTH itu sendiri apa? Kira-kira apa sih bahasanya, pasien atau si klien atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang nanti ke RTH itu mau diapakan, tujuan utamanya apa, dan visi dari RTH itu apa sebenarnya? Visi kita kan membangun generasi sehat sebagai bentuk ketakwaan. Jadi sehat itu untuk takwa. Bagaimana? Mungkin yang datang itu kan lagi memerlukan kesehatan. Jadi kita bisa arahkan di situ. Jadi ada proofnya. Kita jadi terapi, dia terapi jiwa juga gitu. Kan dari situ bisa kita arahkan. Oh, sehat ini kita sampaikan kalau sehat itu sebenarnya udah Allah jamin, asalkan mungkin diarahkan ke ketakwaan. Seperti kisahnya Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub itu diobat, maksudnya sembuh, seketika sembuh karena sudah merasa penyakitnya tidak nyaman untuk dia beribadah, agak kurang sempurna saat dia beribadah. Nah, dan ketika bermohon dengan itu dan ingin menyempurnakan ibadahnya, alhamdulillah sembuh gitu. Dan dari situ banyak kan mungkin yang kita sudah ikhtiar kemana-mana. Jadi sebelum kita sebenarnya ikhtiar ke rumah sakit kemana dulu, kita yakin dulu nih bahwa Allah yang nyembuhin. Kita nggak perlu ragu untuk itu. Nah dari situ kita coba untuk sampaikan bahwa kesembuhan itu akan insya Allah kita raih jika kita menyadari posisi kita sebagai hamba dan Allah sebagai Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, seperti itu. Iya. Artinya nanti si hamba Allah yang datang nanti ke RTH ini selalu ada satu feel atau
satu nilai ketakwaan yang nanti akan diutamakan gitu ya. Bagaimana ketika ada masalah itu bisa diobati dengan terapi dan nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kita ketahui sekali bahwa kisah Nabi Ayub menjadi satu cerminan buat kita sebagai hamba tentang bagaimana Allah memberikan ujian, tapi hamba tersebut tetap bertakwa kepada Allah. Baik, saya mau bertanya lagi seputar ini nih. Kan tadi sudah dijelaskan persoalan kita kan banyak banget nih, apalagi hidup di ibu kota terutama ya di wilayah ya Jabodetabek lah. Persoalan macam-macam aja, hampir setiap hari ada masalah ya. Enggak ada masalah, kita cari-cari masalah setiap hari. Nah, pasti metode-metode semacam ini semua dibutuhkan oleh hamba Allah gitu ya, oleh masyarakat kita. Nah, boleh dong ada nggak tipsnya atau kira-kira disampaikan seperti apa metode yang nanti akan diajar yang diberikan oleh RTH kepada mereka yang sudah datang? Oke, jadi buat teman-teman JIC sebelum kita nanti mungkin ada praktek ya. Iya, nanti boleh praktek. Nanti boleh praktek, nanti teman-teman boleh mengikuti gitu. Kalau misalkan ada masalah-masalah emosi, masalah-masalah fisik bisa langsung diikuti saja. Insya Allah dengan izin Allah nih, balik lagi kalau misalkan ini nih poinnya nih sebenarnya. Jangan yakin sama tekniknya. Justru saat kita yakin sama tekniknya itu cancel semua. Jadi yakin yang nyembuhin itu Allah gitu. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan nih, Mas Dipo. Mas apa Bang? Bapak boleh. Kang aja. Kang udah di Bandung. Ya nih Kang Dipo nih. Jadi ada hal yang pengen saya sampaikan. Sebenarnya ini untuk menguatkan husnuzon kita sebenarnya sama Allah. Ada nggak sih Kang sebenarnya itu di dunia ini masalah gitu. Jadi kan Kang Dipo yakin nggak segala Allah itu? Apakah Allah itu selalu memberikan yang terbaik, jarang memberikan yang terbaik, atau tidak pernah sama sekali memberikan yang terbaik? Menurut Kang Dipo? Selalu memberikan yang terbaik. Nah, selalu memberikan yang terbaik. Kalau misalkan Allah selalu memberikan kita yang terbaik, lalu sebenarnya masalah itu ada apa enggak sih? Jadi kalau misalkan kita anggaplah menurut kita ini masalah gitu. Tapi itu sebenarnya Allah ngasih yang sesuatu yang terbaik gitu untuk kita. Ya, jadi sebenarnya masalah itu adalah bagaimana pola pikir kita menghadapi sesuatu yang menurut kita berat. Nah, sebenarnya Allah sudah menerangkan banyak kisah di dalam Al-Quran. Salah satunya mungkin ini kisah yang sangat eksklusif ya. Jadi kalau menurut Kang Dipo sendiri ini Kang, masalah itu sebenarnya ada atau ya anggaplah masalah namanya ya. Masalah itu ada untuk diapakan sih Kang? Untuk kita lewati mungkin. Harus kita hadapi. Ya dengan syukuri gitu. Biasanya kalau ada orang yang bilang syukuri ya syukurin ya gitu. Nah, ada yang bilang untuk dihadapi, untuk disyukuri, ada yang untuk dicari solusinya. Betul. Untuk banyak lah gitu ya. Jadikan pelajaran gitu. Jadi sebenarnya Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya kalau misalkan kita menghadapi sebuah masalah itu ternyata bukan untuk fokus terhadap masalahnya, bukan juga untuk dicari solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi hati-hati nih buat teman-teman, kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu tapi kita gagal fokus sama apa yang ingin kita selesaikan, itu malah nggak bakal sampai nih, malah nggak bakal selesai urusannya. Kayak kita di sini saya ingin menyampaikan mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Yunus. Ini sangat eksklusif sekali nih. Jadi yang kita tahu Nabi Yunus itu mengalami masalah apa? Mengalami masalah itu mengalami 3 kegelapan. Yang pertama apa? Kegelapan malam, kegelapan air laut, dan kegelapan perut ikan paus. Sama seperti kita.
anggaplah kegelapan pertama adalah banyak hutang gitu kan, hutang lagi numpuk di mana-mana. Yang kedua cicilan, mungkin cicilan lagi debt collector banyak yang nagih nih gitu, banyak yang nagih. Yang ketiga, masalah ketiga mungkin istri lagi ngambek gitu. Nah, apapun masalah kita itu, Nabi Yunus sudah mencontohkan itu ada sampai 3 kegelapan permasalahannya itu, sampai luar biasa sekali masalahnya. Tapi di dalam perut ikan paus, apa yang dilakukan sama Nabi Yunus? Apakah Nabi Yunus di dalam perut ikan paus dia merasa ketakutan? Enggak kan? Jika Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus kenapa bisa masuk ke dalam perut ikan paus? Karena dia merasa dia kan sudah dakwah ratusan tahun ya. Betul. Tapi nggak ada yang join nih, nggak ada yang closing di kaumnya. Akhirnya ngambek. Akhirnya terkenalah masalah gitu. Nah, itu yang tadi. Kenapa doanya la ilaha illa anta? Karena dia Nabi Yunus merasa dengan usahanya itu orang-orang di situ jadi closing gitu. Secara nggak langsung yang tadi pola Tuhan hamba tadi. Jadi secara tidak langsung Nabi Yunus menganggap dirinya Tuhan gitu. Secara tanda kutip ya. Dan saat dia dimakan ikan paus, dia menyesal, dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan akhirnya Allah keluarkan dia di satu ladang yang subur dan dia temuin kaumnya yang dalam keadaan beriman semua. Dan jadi apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Jadi bukan fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalahnya, tapi fokus terhadap pesan cinta apa sih yang Allah ingin sampaikan kepada kita itu. Ada hikmah apa di balik? Ada hikmah apa di balik itu. Dan jika kita bisa membaca hikmah itu, maka seperti Nabi Yunus, bukan cuma sekedar selesai dari masalahnya, keluar dari perut ikan paus, tapi Allah kasihkan lagi bonus-bonus yang lainnya, seperti dia keluar dalam kondisi ladang yang di tempat ladang yang banyak makanan yang subur, dan juga dia temuin kaumnya dalam keadaan beriman semua. Iya, Masya Allah. Jadi artinya ketika orang tersebut ada masalah, jangan dijadikan masalah tersebut menjadi ujian baginya, musibah baginya, tapi jadikan ini akan ada hikmah, pesan cinta dari Allah kepada kita. Betul. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Oh, jadi nanti lebih ke sana nanti diarahkan. Jadi sebenarnya lebih ke merubah mindset, pola pikir ya, sekali lagi ya. Kita dalam menghadapi masalah itu seperti apa. Terus rezeki itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi kita nggak mau ngebuat teman-teman itu cuman sekedar tahu Allah itu Ar-Razzaq, tapi kita pengen ngebuat teman-teman itu yakin Allah itu Ar-Razzaq. Iya. Contohnya seperti itu. Baik. Contohnya rezekinya. Iya, jadi penasaran nih Mitra JC ya. Jadi tapi kalau semacam ini berarti yang boleh datang ke rumah teduh hamba ini hanya orang-orang yang beriman. Oh enggak juga. Jadi nanti kalau misalnya orang non muslim datang ke sana akan ada terapi khusus juga. Jadi sebenarnya terapinya itu doanya doa umum. Cuma kalau untuk yang kan sebenarnya semua agama itu sama-sama hamba Allah sebenarnya. Iya, betul. Jadi untuk paling untuk doanya sendiri sih, kalau misalkan untuk yang muslim healingnya kan, gitu. Healing untuk doa di awal itu ya untuk ya kita langsung minta sama Allah gitu. Tapi kalau untuk yang non muslim mungkin disesuaikan. Jadi Allahnya itu diganti dengan mungkin dengan Tuhan atau Tuhannya mereka gitu ya. Dengan keyakinan mereka. Cuman memang pada dasarnya sih kita akan tetap membuat mereka itu merasa mereka itu sebagai hamba sama Allah gitu, sama pertolongan Allah. Iya, artinya tetap ya kita kembali lagi kepada ya manusia hanya hamba yang tidak bisa apa-apa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Baik, karena waktu kita juga sangat terbatas sekali. Sekarang sudah jam 9:15, artinya 45 menit sudah kita lewati. Pesannya apa? Closing statement dari Mas Restu. Nanti saya juga minta closing statement dari Mas Basofit. Silakan. Ya, mungkin untuk teman-teman JIC semua, jangan pernah takut sama sebuah masalah, jangan pernah galau lah ya, jangan pernah khawatir gitu. Karena kekhawatiran yang kita rasakan itu justru akan membuat kita
malah semakin terjatuh gitu. Sama kayak seperti yang tadi dibilang, pintar-pintar baca pesan cintanya Allah. Jangan takut jika kita sudah mentok terhadap suatu cobaan, pasti Allah akan beri jalan lagi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi masalah itu. Ingat, masalah itu kecil gitu karena kita mempunyai Allah yang maha besar gitu sih. Jadi pesan dari saya tetap khairunas anfa'um linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Caranya adalah sampaikanlah ilmu yang kita punya walaupun satu ayat, dan sampaikanlah kebenaran itu dimanapun di muka bumi ini. Iya, Masya Allah, terima kasih Ustadz Restu. Jadi udah jadi keceplosan manggil Ustadz ya. Ya silakan Mas Basofin. Baik, untuk sahabat JIC, jadi mungkin pesan dari saya, kita sebisa mungkin bisa berhusnuzon terhadap apa yang Allah takdirkan. Karena terkadang apa yang terlihat itu tidak seburuk apa yang Allah sudah rencanakan. Jadi seperti itu. Misalkan hari ini nih, misalkan ada teman-teman JC yang menarik atau misalkan jualan, hari ini ternyata nggak terjual seperti yang diharapkan. 2 hari mungkin gak sesuai, 3 hari mungkin gak sesuai. Tapi insya Allah semuanya kalau misalkan kita mau ikhtiar, kan di dalam surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi setiap apa yang Allah sudah berikan itu sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Jadi, dan konsep rezeki itu sebenarnya adalah kita pasti diberikan rezeki, dipenuhi hingga kita ajal. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hal itu. Jangan sampai kita khawatir, oh nih saya gimana nih, saya nggak yakin nih sama diri ini, besok saya makan apa. Kita cukup ikhtiar, insya Allah Allah berikan itu. Terus juga seperti tadi yang Mas Restu katakan, banyak berhusnuzon. Misalkan kalau hari ini macet, kita bisa gunakan untuk apa? Wah macet nih, kalau buru-buru telat juga, nggak buru-buru telat juga. Nah kita manfaatin itu untuk bisa berzikir, untuk kemudian bisa murojaah Al-Quran mungkin dalam hafalan kita ataupun yang lainnya. Dan mungkin dengan adanya telat itu ada hikmah di baliknya. Seperti yang tadi Mas Restu bilang kan waktu perjalanan ini, wah di depan sana ada kecelakaan. Wallahu alam kalau misalkan ternyata pas di sana tepat pas kecelakaan, kan kita nggak tahu. Nah Allah kasih macet itu mungkin supaya Mas Restu bisa datang kondisi Mas Restu terselamat dari kecelakaan itu. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari berhusnuzon. Jangan sampai terfokus dengan masalah, tapi fokus kalau Allah yang mengatur itu semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Basofin Dahlan, Mitra JIC. Bicaraan kita tadi selama kurang lebih 45 menit tadi, kita menemukan bahwa satu hikmah yang bisa kita ambil dari bagaimana kisah-kisah para nabi terdahulu sudah mengajarkan kita hingga saat ini. Benar-benar kita bisa ambil pelajarannya, bagaimana kisah Nabi Ayub ya, ketika dia sudah pasrah, dia ikhlas kepada Allah, cinta kepada Nabi Ayub yang begitu luar biasa, disembuhkanlah penyakit. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam yang tadi ditelan oleh ikan paus gitu, akhirnya ada hikmah di balik itu semua. Artinya sekali lagi, jangan sekali-kali kita berkutat kepada masalah yang ada. Jadi katakan bahwa masalah tersebut bahwa kita memiliki Allah yang maha besar gitu ya. Oke, jadi untuk Mitra JC yang pengen ke RTH, pengen lanjut lagi bergabung di RTH, itu gimana caranya Mas Basofin Dahlan? Boleh disampaikan informasi sosial medianya, ataupun bagi Mitra JC yang berminat dan ikut partisipasi dalam acara training dan pengobatannya, kami persilakan. Untuk kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui informasi dari RTH, kita bisa follow di IG-nya RTH Official, rth.company, rth@rth.company IG-nya. Nah untuk misalkan tempat terapinya kita bisa langsung ke, untuk alamat terapinya kita bisa langsung ke dekat di daerah Jati Sampurna, di Jalan Pertamina B, Jati Sampurna. Nah insya Allah di sana kita juga bisa ada pengenalan langsung. Untuk sementara ini kita masih buka sekitar hari Sabtu saja. Jadi untuk terapinya sendiri buka kita tiap hari Sabtu dari pagi sekitar jam 9 insya Allah sampai menjelang maghrib.
Iya. Oke, terima kasih Mas Basofin Dahlan, makasih juga Mas Restu yang sudah bergabung hari ini. Mitra JC, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Baik Mitra JC yang bergabung melalui Facebook Radio JC ataupun melalui FM di 107.7 FM. Setelah ini kita akan kembali menyaksikan salah satu acara yang begitu luar biasa. Ini Dream School bersama Ibu Mudi Rianti MPD dengan tema meningkatkan minat baca pada anak yang nanti akan dipandu oleh Bang Andi Umar yang sesaat lagi akan Mitra JC saksikan baik melalui FM di frekuensi 107.7 atau melalui Facebook. Dan mohon maaf Mitra JC, ada beberapa pertanyaan yang belum kita sharing hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ataupun melalui sosial media nanti akan dijawab oleh rekan-rekan kita yang tadi sudah siaran. Mas Restu, Mas Basofi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat jalan ya. Nanti selamat bertugas kembali. Dan Bang Dipo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Restu, terima kasih.